Halo rekan-rekan Pustaka Informatika, selamat berjumpa kembali dengan channel Pustaka Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana memanfaatkan layanan atau fitur MailMate yang terdapat dalam Microsoft Word. MailMate merupakan layanan dari Microsoft Word yang dapat digunakan untuk menghasilkan surat, label, amplop, tag nama, sertifikat, dan keperluan lain dengan memanfaatkan data yang berasal dari database atau spreadsheet. Nah, rekan-rekan sekalian, idenya cukup sederhana, yaitu langkah pertama kita perlu menyediakan template sebagai tempat untuk menampung data atau informasi. Dan yang kedua, kita menyiapkan data yang dapat disimpan dalam database atau spreadsheet. Dan langkah terakhir, menggabungkan kedua hal tersebut. Nah, kita mulai saja bagaimana kita mengimplementasikan MailMate dalam studi kasus ini. Jadi kita skenarionya akan menerbitkan sertifikat. Kita lihat dari template atau desain dari sertifikat ini. Kita membutuhkan 3 item data. Jadi yang pertama, kepada siapa sertifikat tersebut akan kita berikan. Yang kedua, peran partisipasinya itu sebagai apa. Dan yang ketiga adalah tanggal dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pertama, kita buka Microsoft Word 2013. Kemudian dari menu New kita pilih blank dokumen. Nah, kemudian kita bisa fokus di dokumen yang baru saja terbentuk. Kita bisa masuk ke tab mailing di bagian sini. Kemudian kita bisa memulai dengan cara mengklik pada bagian Start Mail Match. Kemudian kita pilih menu bagian bawah. Sekali ini step by step mail match wizard. Kita akan menggunakan layanan wizard yang ada di dalam Microsoft Word. Kita mulai saja dengan mengklik. Nah, kemudian kita bisa fokus di panel bagian kanan. Di sini akan terdapat 6 langkah, dimulai dari langkah pertama sampai kemudian di langkah 6. Nah, di langkah pertama ini kita akan diminta jenis dokumen apa saja yang bisa kita buat menggunakan layanan MailMate tersebut. Di sini kita bisa pilih letter, email, envelope, label, dan directory. Nah, kita akan membuat dengan pilihan letter, kemudian kita bisa mulai dengan klik tombol next untuk masuk ke langkah 2. Nah, pada langkah 2 ini kita diminta untuk dokumen apa yang akan kita jadikan sebagai template. Ada 3 pilihan. Ada kita bisa menggunakan dokumen yang baru ini. Kita bisa mulai dengan menggunakan sebuah template, ataupun kita menggunakan dokumen yang sebelumnya ada atau yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, karena kita baru pertama kali membuat dokumen ini, maka kita bisa pada tahap kedua ini use the current document. Kemudian kita klik sekali lagi tombol next untuk masuk ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini kita akan diberi 3 pilihan juga. Pertama, kita dapat menggunakan use an existing list. Jadi kalau kita sudah sebelumnya punya sebuah data, apakah itu disimpan dalam bentuk worksheet seperti Excel atau database seperti Access, kita bisa menggunakan use existing list. Ataupun pilihan kedua, kita bisa menggunakan Outlook. Kalau layanan Outlook di Office kita aktifkan. Dan yang ketiga, kita bisa pilih dengan menuliskan data yang baru sebagai database. Nah, di sini kita karena belum pernah melakukan ataupun belum pernah membuat database sebelumnya, maka kita pilih type a new list. Kita klik tombol create. Kita bisa lihat akan dimunculkan satu buah new address list. Ini adalah template bawaan dari Microsoft Office. Karena sesuai dengan rancangan
sertifikat yang kita buat tadi, kita hanya memerlukan 3 data saja. Maka di sini kita bisa fokus untuk membuat database yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, di menu address list ini ada beberapa tombol. Di bagian new entry, kalau kita mau membuat satu record baris data, delete entry kalau kita mau menghapus satu baris record data, find untuk pencarian, dan customize column. Inilah kita akan membuat daftar item yang akan kita tampilkan di sertifikat. Nah, di sini karena ini adalah bawaan, kita hapus saja semuanya kita hapus, karena nanti kita akan membuat new list yang baru. Seluruhnya kita hapus sampai bersih, kemudian baru kita membuat data yang baru. Oke, nah di sini kita bisa mulai tombol add. Kita pilih pertama adalah nama peserta. Tapi sebelumnya, supaya datanya kita mudah untuk memanage atau mengelola, kita buat saja untuk nomor. Jadi nomor itu mengetahui berapa banyak data yang nanti kita olah. Kemudian nama, ini adalah nama peserta. Kemudian sebagai, jadi pilihannya nanti ada 2, apakah sebagai peserta atau sebagai pemateri. Dan yang ketiga adalah tanggal. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, di bagian tab ini kita bisa tambahkan baris baru, ya. Misalnya nomor 1 namanya adalah Ananda Putra sebagai peserta, tanggalnya pelaksanaan 7 Juni 2020. Kemudian ada Ananda Putri juga sebagai peserta 17 Juni 2020. Kemudian ada Putra Pratama, dia juga sebagai peserta, tanggal 17 Juni 2020. Kemudian 4, Putri Sulung, peserta 17 Juni 2020. Kemudian yang kelima, di sini kita bisa menggunakan new entry untuk membuat data baru, ataupun menggunakan tab di akhir kolom terakhir untuk membuat data baru. Kemudian di sini kita bisa buat misalnya instruktur pustaka utama. Ini sebagai pemateri, tanggalnya 17 Juni 2020. Nah, sampai di sini kita bisa double klik atau tarik saja untuk melihat detail dari data yang sudah kita masukkan. Nah, ini ditarik saja di splitnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita OK. Nah, kemudian kita simpan. Misalnya di sini saya menyimpannya dengan nama peserta. Kita save saja. Kalau sebelumnya sudah ada data yang sama akan replace, tapi kalau misalnya belum ada data, nanti akan otomatis membuat data yang baru. Kita save saja. Nah, kemudian kita OK. Sampai di sini kita sudah punya item data sebanyak 5 baris. Nah, kemudian kita bisa langkah yang keempat. Nah, kita akan membuat desain seperti yang sudah kita buat rancangannya. Jadi kita bisa dari menu Pack Layout, kita buat ukurannya adalah A4, orientasinya landscape. Kemudian kita bisa tambahkan logo. Nah, logonya kita peroleh dari link yang disertakan dalam tutorial video ini. Nah, seperti ini. Anda bisa letakkan di sisi kanan seperti ini ya. Kemudian kita bisa masuk di sini. Kita tempatkan di sini sertifikat. Kita enter sesuai dengan desain yang sudah kita lihat sebelumnya. Diberikan kepada, nah di sini ya,
Kemudian kita enter, nanti kita isi nama. Atas partisipasinya sebagai, kita enter, dalam gelar acara, misalnya workshop, nah di bawah kita sebutkan di sini penyelenggaranya adalah Pustaka Informatika. Ini sebagai contoh saja, mungkin nanti secara logis bisa dirancang lebih menarik dan lebih sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Nah, untuk fontnya bisa kita buat, misalnya di sini ya, kita agak perbesar, kemudian fontnya adalah Old English Text. Nah, seperti ini ya, ini biasa kita temui tulisan seperti ini di bagian sertifikat. Bisa kita besarkan sampai misalnya 36, diberikan kepada, ini juga kita buat 14 kalibri, ini juga sama, fontnya 14 kalibri. Nah, seperti ini saja. Kemudian untuk fontnya, kegiatan kita bisa perbesar sampai mungkin, nah seperti ini, bisa layak kita lihat, sudah cukup menarik. Ini kita berikan tebal, kemudian kita berikan garis bawah, mungkin sedikit fontnya diperbesar. Nah, desainnya sudah jadi, ini template yang sudah kita desain. Kemudian kita bisa masuk ke langkah 5. Nah, di langkah 5 ini kita bisa masuk lagi ke mailing. Nah, di mailing ini kita masukkan satu persatu informasi yang sudah kita masukkan ke dalam database. Misalnya untuk nama di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sebagai, kita masukkan di sini, kemudian tanggalnya kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan. Kalau kita mau melihat previewnya, ini data yang kedua, Ananda Putri sebagai peserta. Ini data yang ketiga, Putra Pratama. Data keempat, data kelima. Nah, mungkin untuk lebih mempercantik ini, fontnya bisa kita berikan tebal. Kemudian kita kasih, kita back dulu ya, karena ini proses untuk. Nah, di sini kita berikan namanya 16, sebagainya juga sama. Kita berikan fontnya 16. Nah, kemudian kita bisa naik lagi untuk melihat hasil dari mail match-nya. Nah, ini ya, ini navigasi namanya, jadi bisa berpindah satu record data ke record data yang lain. Nah, terakhir nanti kita complete the match, jadi kita mau melihat hasilnya. Nah, pilihannya ada dua, kita bisa langsung print hasilnya atau kita bisa edit individual letters. Jadi kalau misalnya kita mau melihat hasilnya terlebih dahulu sebelum kita print, kita bisa edit. Kalau di sini template-nya hanya kita buat satu lembar, nanti pada saat kita edit, maka template-nya akan muncul sejumlah record datanya. Oke, kita all saja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini karena kita tadi memasukkan ada 5 record data, maka di sini akan muncul sebanyak 5 record data. Setelah ini Anda bisa save di lokasi yang akan kita simpan secara permanen. Demikian rekan-rekan Pustaka Informatika, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang suatu saat mungkin memerlukan menggunakan fitur dari mail match. Terima kasih.